Selamat datang kembali lagi bersama saya Resta Wijaya Putra. Dan kali ini saya akan menjelaskan pada kalian tentang medium fermentasi dan formulasi medium ya. Jadi langsung saja. Semua mikroba itu memerlukan air, sumber energi, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, vitamin, dan oksigen. Nah, oksigen ini bagi mikroba aerob ya. Lalu ini zat-zat tersebut, bahan-bahan ini, air, sumber energi, dan lain-lainnya ini diperlukan untuk dalam medium fermentasi. Medium yang tidak sesuai akan menyebabkan terjadinya perubahan jenis produk yang dihasilkan dan juga terjadinya perubahan produk yang dihasilkan apabila tidak sesuai mediumnya. Kriteria dari pemilihan medium fermentasi yaitu yang pertama, harus dapat menghasilkan produk yang maksimal per gram substrat yang digunakannya. Kemudian dapat menghasilkan konsentrasi produk yang maksimal atau biomasa yang maksimal. Yang ketiga, dapat memberikan laju pertumbuhan produk maksimal. Yang keempat, seminimal mungkin menghasilkan produk yang tidak dikehendaki. Jadi seminimal mungkin juga tidak terjadinya kontaminasi ya. Apabila mediumnya tidak sesuai, nanti itu bisa mikroba lain yang tumbuh di fermentasinya. Kemudian harganya murah sehingga biaya produksi juga murah, namun memiliki mutu yang tidak berubah. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan masalah pada saat produksi, yaitu pada saat aerasi, agitasi, ekstraksi, pemurnian, dan penanganan limbahnya. Sifat fisik medium, yaitu ada dua sifat fisik medium ya. Terdapat dua kelompok proses fermentasi berdasarkan kerja kultur dan media yang digunakan. Yang pertama kultur permukaan, yang kedua kultur terendam. Kultur permukaan itu contohnya adalah produk tempe ya, dimana bahan itu kedelai kemudian ditaburi oleh ragi. Yang kedua kultur terendam itu contohnya adalah wine, yang mana ragi untuk fermentasi wine itu dimasukkan ke sari buah dari bahan wine tersebut. Kultur permukaan menggunakan medium padat atau semi padat, sedangkan kultur terendam menggunakan medium cair ya. Medium cair juga dapat digunakan untuk fermentasi permukaan, namun lebih efektif apabila digunakan pada fermentasi terendam karena tidak memerlukan permukaan yang luas seperti fermentasi permukaan ya. Jadi bisa dilakukan di gelas, botol itu untuk medium cair. Kalau yang permukaan harus disebar mediumnya untuk bisa memfermentasi. Penggunaan medium cair memiliki kelebihan dibandingkan dengan medium padat karena medium cair lebih mudah untuk diatur komposisi dan konsentrasi mediumnya, dan pemakaian medium dapat lebih efisien. Selanjutnya, formulasi medium. Jadi komponen suatu medium haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar untuk pembentukan produk-produk fermentasi serta dapat menyediakan nutrisi untuk biosintesis dan pemeliharaan sel. Jadi dalam proses fermentasi itu ini mediumnya itu terdiri dari sumber energi ya, karbon, nitrogen, dan bahan-bahan tambahan lainnya seperti mineral dan vitamin, buffer, penyangga, antibuih, dan lain-lain. Ini untuk menghasilkan biomasa sel, produk, kemudian menghasilkan panas juga setelah fermentasi itu menghasilkan H2O dan juga CO2, karbon dioksida. Ini adalah hasil-hasil dari fermentasi. Apabila bahan-bahan mediumnya ini berbeda, maka produk yang dihasilkan pun juga berbeda. Kita lanjut. Dalam memformulasikan medium fermentasi harus memperhatikan juga komposisi unsur dari mikrobanya ya, dari bakteri, kapang, dan kamirnya itu sendiri. Komposisi unsur-unsur pada bakteri, kamir, dan kapang dalam persentase berat kering.
Ini dapat kalian lihat di sini, bakteri mengandung unsur apa saja, kamir dan fungi mengandung unsur apa saja ya. Ada karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorin, dan ferum, besi. Di sini ada catatan, tidak semua mikroba dapat mensintesis nutrisi tertentu seperti asam amino dan vitamin ya. Tidak semua mikroba dapat mensintesis itu. Jadi perlu ditambahkan dari luar. Ya. Untuk itu diperlukan medium yang mengandung bahan tersebut agar proses fermentasi berhasil. Ya, demikian video ini. Terima kasih.